Oke, oke, sambil nunggu temennya yang lain join, ada kesulitan nggak nginstal SQL Server? Ada kesulitan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan seputar instalasi SQL Servernya? Oke, halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ilham, halo, Ilham ada? Ya, Pak. Ilham, sudah install SQL Servernya belum? Belum, Pak. Belum. SQL ya, Ada Pak? kesulitan? Kira Kenapa? SQL ya, Pak? Bukan MSQL ya, Pak? Bukan. Kita Oh, pakai SQL Server. oh. Microsoft SQL Server yang MSQL kan sudah bisa kan? Ngapain belajar lagi? Oke, Pak. Ntar, Pak. MSQL udah bisa kan? Udah, Pak. Ya. Iya, ngapain lah kalau kita istilahnya belajar yang belum pernah dipakai atau rata-rata belum bisa ya. Kelompoknya sudah siap semua? Boleh di komen ke sini anggotanya siapa aja dan kelompoknya siapa aja? Silakan. Wiseli, sudah ada kelompok kamu? Halo? Siapa aja anggotanya? Silakan. Oke ya, untuk menghemat waktu sambil nunggu yang lain, oke, saya presentasi materi chapter 2 ya, kita tentang RDBMS. Di chapter 2 ini sesuai dengan materi silabus ya, kita bahas tentang database management system dan kita lebih fokus ke relational database management system. Oke, database rata-rata Anda sudah paham dan sudah tahu. Kenapa seperti itu? Karena Anda kan semester 2 kemarin sudah belajar database. Jadi di semester 3 ini mata kuliah pemrograman database itu saya lebih mematangkan atau lebih istilahnya lebih fokus bagaimana sih penerapan penggunaan database ke aplikasi baik dalam bentuk desktop ya seperti C#, Visual C# ataupun dalam bentuk web menggunakan ASP.NET. Jadi untuk chapter 3 kita udah start mulai bagaimana kita mengkoneksikan itu dari Microsoft Excel Server ke database, ke aplikasi Visual C# ataupun ke aplikasi web based ASP.NET. Oke ya. Jadi basis data itu secara umum itu kan kumpulan informasi yang disimpan di komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan komputer-komputer untuk memperoleh informasi dari database. Jadi istilahnya ini kan bahasa umumnya database. Oke. Jadi database itu isinya itu untuk menyimpan transaksi ya. Seluruh transaksi itu disimpan database dan sewaktu-waktu kalau kita perlu kita dapat mengambil ataupun melakukan query datanya. Oke, selanjutnya
DBMS itu apa sih? DBMS itu adalah sistem perangkat lunaknya. Jadi ini istilahnya tool-nya. Oke. Tool untuk mengakses database dengan cara yang praktis ya dan efisien. Kalau semester 2 kemarin kan sudah belajar tentang MySQL database. Jadi di sekarang itu kita lebih fokus ke SQL servernya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya nih. Ah, Di BMS yang kita pakai itu satu aja atau pakai semuanya? satu aja. Kita pakai SQL server aja ya. Oh, Tapi oke. kalau mau, kenapa? Enggak, lanjut. Nanti kalau pakai semuanya pusing pula. Ya, kan kalau MySQL kemarin udah bisa kan, Vin? Jadi kalau untuk sekarang ini kita lebih fokus ke SQL servernya. Oke? Jadi bagaimana Oke, satu Pak. database itu kita akses pakai Visual C# dan ASP.NET. Oke ya? Oke, Pak. Silakan. Makasih. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa kelompoknya ya. Tolong di komen di meeting chatnya ini siapa aja anggotanya. Saya pengen ngecek habis saya nerangin, saya pengen tahu siapa aja itu per kelompoknya ya. Kan tugas minggu kemarin kan berkelompok ya. Bener nggak? Tugas minggu kemarin buat kelompok, jadi sekarang saya tagih daftar anggota kelompoknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini database. Jadi salah satu keuntungan apa sih kita menggunakan DBMS itu salah satunya itu mengurangi redundansi ya, duplikasi data. Oke. Terus integrasi data disimak secara akurat itu udah pasti. Menghindari inkonsistensi karena redundansi itu makanya datanya inkonsistensi, makanya itu salah satunya kita menggunakan database. Terus dengan menggunakan data bersama, istilahnya database-nya sama saya. Terus nanti sama Kelvin, sama Ilham bisa mengakses bareng-bareng. Itu salah satu kan keistimewaan kita menggunakan database. Jadi soal keseragaman data juga sama ya. Kalau di server, di aplikasi yang dibuka Kelvin A, Ilham harusnya A. Tidak boleh beda kalau sama-sama. Gitu. Terus keuntungan juga istilahnya menyeimbangkan kebutuhan ya, dapat ditentukan istilahnya prioritas suatu operasi. Ini kita masih teori ya, jadi masih gampang. Terus kita lanjut ke RDBMS, Relation Database Management System. Baru ini tekniknya penggunaan database. Jadi di sini ini bagaimana program yang melayani sistem database yang entitas utama terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Jadi nanti mulai chapter 3 baru kita praktek ya, bagaimana kita mengkoneksikan database dengan Visual C#, aplikasi desktop, dan satu lagi pakai ASP.NET. Tapi nanti untuk tugas akhirnya kalian boleh pilih salah satu atau berdua juga boleh, nggak masalah buat saya. Terus sebuah database terdiri dari banyak tabel, udah pasti ya. Dari banyak tabel relasi ini nanti banyak kolom, ya nanti misalkan ada baris dan lain-lainnya, itu kita bisa olah datanya. Terus untuk membuat sistem basis data yang terintegrasi ya antara satu tabel dengan tabel lainnya, itu secara umum Relation Database Management System. Oke. Di konsep ini istilahnya udah dimulai dari tahun 1970-an ya, udah lama kan. Saya juga belum lahir ya, 1970. Ini sudah mengenal RDBMS. Jadi kalau Anda sekarang apalagi generasi milenial nggak tahu apa itu RDBMS, waktu skripsi wah tewas nanti ya. Contohnya itu aplikasinya ya yang nanti kita pakai itu SQL Server.
Ada Oracle, ada Postgre, itu nanti semester 4 atau semester 5 kita bahas tentang PostgreSQL. Ini contoh-contohnya. Terus ini modelnya. Ya, ini contoh gambar integrasi sederhana relation database management system. Contohnya ada user A, user B, user C mengakses dalam network ya. Ini berarti ngasih datanya. Ini teruntuk contohnya database file-nya. Ini bagaimana model kolaborasinya untuk mengakses database relation management system. Ini contoh sederhananya. Terus di 3 prinsip di relasi database itu rata-rata Anda sudah bisa semester 2. DDL, Data Definition Language, sudah tahu pasti semua. DML, Data Manipulation Language, rata-rata sudah tahu juga. Ada DCL, Data Control Language. Ini sudah tahu semua ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sekilas untuk mereview karena ini nantinya akan kita pakai di minggu-minggu berikutnya. Oke. Terus apa itu contoh data definition language? Rata-rata Anda pun sudah bisa ya. Dan mulai sekarang nanti saya kasih tugas membuat database 1 dan table 1. Jadi contohnya itu kita create ya. Create database, create table, alter, drop. Itu merupakan kelompok dari data definition. Selanjutnya ada data manipulation language. Oke. Data manipulation language ini yang sering dipakai. Seperti insert ya. Insert kalau di aplikasi ini sering pakai. Terus ada update, ya perintah update, terus perintah delete, ya DML ya, ini sering dipakai dalam setiap transaksi di aplikasi. Contohnya nggak perlu saya jelasin pun Anda sudah tahu bagaimana penerapan insert, update, dan delete. Ya, ini sangat gampang sekali. Selanjutnya ada data control, contohnya grant, rollback, commit, ini contoh penggunaan, salah satunya itu adalah untuk memudahkan kita auditingnya. Ini nanti dipakai, ya nanti saya kasih contoh bagaimana penerapan ini di aplikasi. Fungsinya sih untuk apa sih data control language itu? Ini contohnya, oke saya nggak jelasin detail ya karena Anda sudah paham, jadi saya mereview aja sebentar. Terus di database pasti kan kenal kan entity relation model ya. Ini nanti dipakai waktu Anda skripsi. Oke. Berarti waktu skripsi itu pasti nanti disuruh membuat IRD ya, entity relation diagram. Oke. Diagram kan istilahnya kita untuk skenario ya, untuk menghubungkan. Oke. Nanti hubungannya kan ini ada, kalau kotak ini disebut dengan entity. Ini relation, ini atribut ya, atributnya. Contohnya entity-nya ini folder produk. Atributnya Ian, terus nama produk, terus description, harga produk. Produk relasi kemana? Oke ya. Produk relasi ke kita transaksi, atau mau relasi ke customer, atau mau relasi kemana, itu nanti kan tergantung dari bagaimana kita men-setting untuk entity-nya sebuah arus aliran datanya. Itu kan tergantung dari kebutuhan kita semua. Oke. Jadi kalau yang kotak-kotak ini disebut entity, bulat atribut, yang segi panjang ini, segitiga panjang ini disebut dengan relationship. Oke, ini nanti waktu skripsi ditanya, waktu membuat aplikasi pun kita ditanya, dan kita diminta untuk buat seperti ini. Oke. Selanjutnya di entity itu kan nanti ada entity, oke ya, relation kan hubungan ya. Jadi contohnya bagaimana itu setiap atribut ditentukan oleh kumpulan nilainya. Relation ya. Terus mappingnya kan relasi kan ada disebut dengan one to one, one to many, many to one, many to many. Ini
pasti sudah dijelasin di waktu belajar database di semester 2. Oke, di sini saya mereview sebentar. Terus ada disebut dengan relation model. Oke, apa itu relation model? Jadi relation model itu istilahnya bagaimana sih pemodelan di database manajemen sistem. Contohnya seperti ini. Oke. Ini modelnya apa? Ada first order atau apa, itu tergantung dari kebutuhan kita. Ini contohnya table. Oke. Table itu nanti kan ada seluruh table. Oke. Yang seperti ini nanti disebut dengan kolom ya. Kolom SID, kolom SName, kolom SH, kolom SClass, SSelection, dan lain-lainnya. Judul itu disebut dengan atribut. Ini tuple ya, atau isinya. Ini keterangannya ya. Ini bagian dari database relation model. Oke. Kan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti kalau database itu satu tabel, di dalamnya ada entitas. Iya. Di dalam entitas ada atribut. Iya. Oke. Lalu Pak, Dan nanti nggak satu table aja ya. Kita harus relasi antar table ya, dan ada primary key. Tujuannya ada primary key kan kita untuk menghilangkan redundansi, benar nggak? Semester 2 sudah diajarin kan? Ada primary key, ada foreign key kan. Jadi di sini istilahnya saya mereview aja. Terus Pak, bagaimana penerapan di SQL Server minggu depan ya? Step by step kita buat tabelnya. Terus bagaimana kita membuat koneksi pertamanya. Oke. Koneksinya nanti saya kasih contoh bagaimana membuat kita mengkoneksi di SQL Server ke Visual Studio C# dan ASP.NET. Kenapa kok pakai dua itu Pak gitu ya? Karena di industri, kebetulan saya kan orang industri ya dari pagi sampai sore kan di industri, jadi tahu apa kebutuhannya. Kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur ya, saya ngomongin manufaktur di Batam ya, khususnya Muku Kuning, itu rata-rata kita aplikasinya itu pakai C#, maupun itu desktop, maupun itu pakai web. Webnya kita pakai ASP.NET. Web kan bisa pakai PHP, bisa. Web pakai PHP juga nggak masalah. Tapi kan kalau kita kerja, itu kan kadang perusahaan menentukan. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa Pak, saya harus pakai PHP, itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita kerja, ya kalau di perusahaan antar programmer di seluruh dunia kan 20 negara pakai ASP.NET, ya kita harus ngikutin pakai ASP.NET. Oke. Dan perusahaan Singapura itu biasanya sih rata-rata ya gitu pakai ASP.NET. Ada juga beberapa pakai PHP. Dan itu nanti tergantung kebutuhannya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk proses instalasi SQL Server sudah lancar semua, sudah bisa. Ada yang masih mengalami kendala? Kalau ada masih kendala, tadi saya udah post ya contohnya bagaimana install SQL Server ya yang free edition. Oke, pakai Express ya. Kebetulan saya juga pakai Express. Kenapa Pak kok pakai Express gitu kan? Ya karena lisensi ya. Apalagi kita kerja di perusahaan kan pakai aset perusahaan itu kita nggak boleh install pakai bajakan. Jadi saya pakai, sebenarnya sih pengen pakai yang ori, tapi kan ori kan mahal ya. Jadi saya pakai yang Express. Nggak masalah, sama aja kok gitu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Pak, Ya. kadang kan kalau kayak aku pas kerja gitu, kadang dari tim bagian back end database ada yang kayak bicara-bicara tentang DBMS, RDBMS. Itu berarti Bapak ada contoh yang kayak pembeda DBMS sama RDBMS nih seperti apa sih Pak? Biar kayak aku lebih DBMS ya.
Frederick, DBMS itu nama tool aplikasinya. DBS itu Database Management System, itu bisanya toolnya. Toolnya itu bisa SQL Server, bisa Oracle, bisa MySQL ya, bisa Postgre. Itu disebut dengan DBMS. Istilahnya database, RDBMS is manipulation. Istilahnya tekniknya apa yang akan kita pakai. Kan tekniknya banyak ya, di situ ada kayak relasi, kayak one to many, many to many. Terus ada juga disebut DBML, ya kan? DDL, data different language. Terus nanti bagaimana kita menggunakan if then. If then kan jadi istilahnya SQL Server itu bisa ada kita tambahkan loopingnya. Bagaimana kan buat database ada loopingnya di aplikasi kan, di query-nya kan. Ada yang pernah buat? Frederick? Contohnya SQL Server tapi kita pakai looping. Bisa. Ada yang pernah buat? Kemarin diajarin? Ada? Trigger, lain-lainnya, itu ada yang diajarin? Frederick, ada pernah diajarin itu? Kayak trigger, bagaimana penerapan trigger, terus bagaimana looping di database, if then, gitu. Nggak apa-apa, nanti untuk semester berikutnya, saya ajarin ya pelan-pelan bagaimana kita penggunaan database-nya itu setengah pakai query atau setengah pakai program. Nanti bagaimana penerapan if then di database. Bagaimana penerapan looping database? Apa itu trigger? Bagaimana penggunaan trigger? Terus bagaimana penggunaan relasi-relasi lainnya nanti kita bahas. Tapi saya nggak fokus ke database-nya ya, karena saya lebih suka fokusnya ke aplikasinya. Ya, kan di Pak Warno kan sudah lebih, kalau Pak Warno kan ngajarin lebih ke database. Dia orang database. Sedangkan saya kan orang aplikasi ya, istilahnya lebih orang programming. Lebih suka ke bahasnya programming, semuanya sama aja gitu. Saya lebih tonjolin ke aplikasinya. Oke Pak, makasih. Ya, ada Jimmy ini install Visual Studio-nya bisa di luar partisi datasheet Pak? Bisa ya. Di D juga bisa kok, nggak masalah. Ya, kalau C-nya udah penuh kan, ya waktu pilihan kan simpan aja di D gitu. Bisa. Nggak masalah. Oke. Yang penting ya, kalau seandainya Visual Studio-nya terlalu besar, itu pakai aja yang agak lama ya. Jangan harus 2019 atau 2020, 2018. Oke. Saya aja pakai yang 2017. Oke. Kalau yang laptop satu lagi saya pakai yang 2015. Sama aja semuanya kok gitu kan. Cuma ada beberapa fitur yang istilahnya nanti spesial. Tapi kan kita kan yang untuk pelajar ini kan yang dibahas kan fiturnya secara umum ya, nggak fitur spesial. Nanti spesialnya itu waktu nanti Anda kerja kan bisa di-export yang lainnya. Oke. Jadi Pak, boleh nggak pakai Intel Visual Studio 2015? Boleh, nggak masalah ya. Pakai Express juga boleh yang ringan gitu. Kalau seandainya nggak mau pakai yang bajakan atau pakai community. Oke? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Oke. Kelompok View 5 orang ini ada yang sudah install View kelompoknya? Database SQL Server? View ada? Ada, Pak. Sudah diinstal belum? Timnya salah satu database-nya? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti sudah aman. Terus kelompok Alfi Giovanni. Silakan. Alfi ada? Salah download, Pak. Kenapa? Download yang MySQL. MySQL. Ya, lagi download. SQL Server, bukan MySQL, Alfi. Iya, Pak. SQL Server ya? Oke. Ya. Ada kesulitan nggak?
Saya sekelompok Belum sama diinstal Alfi, ya? saya udah install sih. Udah, Jason. Udah Pak. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan waktu installnya? Enggak sih, aman-aman aja sih. Aman ya? Oke, sip. Berarti sudah aman ya. Oke. Hengki, Christian, Yanto, Frenda, Eka. Sudah diinstal salah satu kelompoknya? Soalnya kan minggu depan kan kita udah start buat aplikasi ya. Oke. Jadi saya untuk chapter 2 ini saya memastikan kalau seandainya belum diinstal apa kendalanya gitu. Untuk kelompok Hengki, Kristianianto, Frenda sudah diinstal belum? Salah satu timnya. Ada orangnya? Oke. Ya, Pak. Lagi masih Sudah ada lagi install. diinstal. Kenapa? Masih dalam proses install. Frenda? Lagi proses install. Ada kesulitan enggak? Silakan. Lagi proses ya. Oke. Kalau kelompok Meta, Frederick, Nico, Niki, Kelvin, ada yang sudah install timnya? Saya sudah, Pak. Sudah. Sudah. Siapa yang ini? Niki. Niki ya? Hmm. Pakai yang community atau lisensi? Yang community kayaknya. Servernya. Community ya? Ya. Oke, sip. Berarti sudah timnya. Terus kalau Avandi, Wiseli, Jimmy, ini sudah diinstal? Herdina? Lagi proses Pak downloadnya. Lagi proses? Iya. Ada kesulitan nggak? Belum ketemu kesulitan sih. Belum ketemu. Oke ya. Jadi ada ya. Sudah oke. Jadi nanti kalau seandainya nggak ngerti, saya juga ada yang di materi yang saya masukin ke YouTube itu ada sisipan instalasinya. Itu belum sempat buat, itu punya orang, itu pun mirip seperti itu kok gitu. Oke. Terus kelompok Agnes, Kristianti, Nur Sudiono, Kevin, Steven. Lagi proses, Pak. Lagi proses. Pakai yang apa, Nes? Community atau yang Sebenarnya saya masih bingung install yang mana. Kenapa, Nes? Sebenarnya saya masih bingung, Pak. Install yang mana? Ya terserah Agnes. Kira-kira mana mau pakai. Tapi yang harus pakai SQL Server ya, jangan pakai MySQL. Boleh pakai Community, boleh pakai yang Express, yang SQL Server Express, boleh pakai yang lisensi ya. Kalau lisensi kan paling bajakan kan. Oke. Berarti lagi proses ya kelompok Steven ya. Iya, Pak. Ya, habis itu kelompok Felix, Indra, Alwin, Kelvin sudah diinstal? Sudah diinstal belum? Oke. Ini siapa aja? Indra ada? Indra, Felix, Alwin, Kelvin. Pak? Ya, gimana? Sudah diinstal belum? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Boleh share screen biar saya lihat. Indra lagi OTW pulang, Pak. Oh, OTW pulang. Oke. Yang lain. Boleh share screen ke kelompok yang lain ya. Saya pengen lihat bagaimana SQL servernya kan. Saya pengen mastiin aja gitu kan. Nanti dibilang, Pak, sudah install, rupanya belum diinstal kan. Ayo, silakan. Salah satu yang mau jadi korban untuk share screen satu kelas ini. Ayo, silakan. Ya, sampai login ya, sampai kebuka. Ayo. Silakan. Ada yang mau showin? Soalnya habis ini nanti
saya kasih tugas ya untuk create database. Ayo, ada yang mau demoin ke saya? Pak, ini dulu Pak, punya saya sudah install. Silakan share screen ya. Ayo, silakan. Siapa yang mau share screen? Ya, karena apa? Kalau di dekat pun langsung aja saya tunjuk orangnya kan. Ini kan jauh, jadi ya saya nunggu siapa yang mau share screen. Pak, saya sudah install, saya sudah sampai login gitu. Tadi siapa yang kelompoknya salah satunya sudah install? Oke, jadi saya pengen lihat videonya. Ayo, video mana? Aloy Pak Aloy. Ya, udah. Ayo, silakan. Siapa yang mau demoin ke saya? Mau share screen, mau nunjukin. Pak, ini Pak saya sudah install. Aloy Pak Aloy. Ya. Aloy mana? Bentar Pak. Oke, sambil nunggu Aloy, ada yang mau ditanyakan nggak? Seputar teori DBMS, RDBMS ya. Yuk, silakan. Sambil nunggu temennya share screen ya. Pak, Ya. itu Bapak pernah dengar MongoDB? Apa? Bapak pernah dengar MongoDB? MongoDB, iya pernah dengar. Nah, kan MongoDB kan DBMS, Pak. Iya. Itu kita pakai RDBMS itu contohnya supaya kayak ambil data dari table yang lain lebih gampang ya. Yang RDBMS? Iya, supaya ambil RDBMS, data dari table lain lebih iya. gampang. Iya, itu salah satunya penggunaan dan rata-rata untuk sekarang ya, itu semuanya itu RDBMS. Oke. Mau pakai MongoDB, mau pakai MariaDB, pernah dengar MariaDB? Belum. Ya, iya. Saya juga udah lama dengar, tapi saya belum pernah nyobain ya, kayak MariaDB. Tapi kalau kayak Postgre itu nyobain sih saya itu kan, kayak Postgre itu RDBMS juga, dan rata-rata sekarang database itu udah RDBMS. Tapi kalau mau database yang bagus ya, itu kita pakai Oracle. Pernah dengar Oracle? Iya, di perusahaan rata-rata itu kan database enterprise itu Oracle, dan harga database-nya itu juga mahal ya, Oracle. Kalau dulu di semester 5 kan untuk database-nya saya ngajar pakai Oracle ya, tapi karena sekarang kan diganti nggak pakai Oracle lagi untuk bahasa pemrogramannya ya, untuk database selanjutnya, istilahnya tingkat lanjut. Itu sekarang kita pakai ini bentar, saya cek dulu punya saya. Kalau sekarang itu pakai PostgreSQL. Ya. Ya, PostgreSQL itu semester 5. Tapi kalau seandainya di antara kalian, saya pengen juga Pak mau belajar PostgreSQL. Ini juga ada, saya kemarin ngajar Postgre ya. Kalau mau lihat-lihat juga boleh. Apa itu PostgreSQL ini? Ada ya. Vio tanya, sebentar Vio, saya lihat. Oke. Untuk database-nya itu isinya biasanya yang server name ya. Server name ini saya kasih contoh punya saya. Oke. Ada yang tanya isinya apa ya untuk ini. Wait, sebentar.
tadi ke ini ya. Ada yang nanya ini kan? Oke. Ini isinya kan database engine. Yang server name ini kan nama komputer kita. Jadi ke waktu pertama install kan diminta apa sih nama server name-nya ya. Itu isi aja nama komputernya. BTM MT0021 itu nama komputernya, slash itu nama software yang kita pakai. Kalau saya kan pakai SQL Express ya, biasanya slash SQL Express. Di sini isi Windows Authentication. Jadi kita kan waktu buat install SQL Server kan kita diminta isi username password ya. Kan nanti ada passwordnya. Tapi kalau kita setting Windows Authentication, istilahnya otomatis langsung ngikutin Windows. Jadi kita nggak perlu masukkan untuk passwordnya. Oke? Silakan Vio dicoba. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti seperti ini. Ini kan sudah oke. Nanti klik aja connect. Nah, ini disebut database kita. Oke. Ini kan kita menggunakan untuk memudahkan pembacaan, saya menggunakan Microsoft SQL Management Studio. Pak, saya mau pakai Toad SQL juga boleh. Pakai Toad ya. Ini free juga ya. Oke. Ini juga bisa. Nih. Terus waktu setting pertama ya, nanti isi database-nya sama. Kenapa namanya ini saya sama? Karena waktu pertama kan udah saya setting sini, SQL Express. Nih. Terus Windows Authentication, jadi loginnya, passwordnya itu nggak perlu. Oke, ini nama waktu server kita. Ya, klik connect. Nah, langsung connect ya. Inilah database kita. Nih, ini contoh saya menggunakan database kita pakai Touch untuk istilahnya user interface-nya untuk memudahkan aksesnya. Boleh pakai ini juga ya, SQL Management Studio. Ini contohnya. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Yang sudah diinstal seperti punya saya sampai login? Ayo silakan. Karena untuk besok itu tidak ada sharing database lagi ya, karena kita sudah langsung masuk ke programmingnya. Kita kan mata kuliah pemrograman basis data ya, bagaimana kita membuat program di basis data. Silakan. Tadi siapa yang mau sharing? Jason? Oke. Oke ya, ini contohnya. Jadi kalau bingung silakan tanya ke Jason. Ini sudah oke. Ini sudah masuk ya. Jadi kalau sudah kayak ini, contohnya ini berarti sudah oke. Ya, udah sip berarti minggu depan udah siap untuk ngoding ya. Kita pakai C# sama ASP.NET. Jadi untuk minggu depan udah nggak pusing lagi. Waduh, database-nya gimana? Saya belum running, belum jalan. Langsung disuruh buat program. Oke, silakan. Ada lagi mau sharing? Mau pamer yang sudah istilahnya sudah install? Ada? Oke, sambil sebentar ya. Habis saya absensi dulu, nanti baru ini ya, baru sharing lagi ya. Saya pengen absen dulu. Oke, kalau hadir, minta tolong bilang ada ya, atau hadir gitu. Bilang ada Pak, atau hadir Pak. Jimmy Prawira Samudra. Hadir. Hadir. Giovanno Estefan. Gio ada? Hadir. Hadir. Oke. Bisa Liliang. Hadir, Pak. Hadir. Avandi. Hadir, Pak. Serli.
Hadir, Pak. Infrisanti Wilson. Infrisanti Hadir, Pak. hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya. Herdina. Hadir, Pak. Oke. Eka Sucipto. Eka ada? Eka ada tadi kan? Jason Aaron Luis. Hadir, Pak. Hadir ya. Kelvin O. Hadir, Pak. Hadir. Meta. Hadir, Pak. Niko Dwi Putra. Ada Nik? Hadir, Pak. Ya. Vincent Oktarian Vianto. Ada Vincent? Hadir, Pak. Ya. Niki Adi. Hadir, Pak. Steven. Hadir, Pak. Ya. Kevin Junaidi. Kevin ada? Laptopnya lagi ngehang, Pak. Hadir ya? Oke. Ya, hadir ya, Pak. Feren? Pak Feren izin, Pak. Izin. Oke. Agnes? Hadir, kan? Pak. Ya. Kristianti? Hadir, Pak. Vicky? Hadir, Pak. Hadir ya. Nur Sudiono? Nur Sudiono nggak hadir? Dia lagi kerja, Pak. Ya. Alwin? Hadir, Pak. Saya anggap hadir aja ya. Nur Sudiono. Kelvin ada? Kelvin Leong? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Vio hadir kan? Felix Fernando? Felix ada? Felix Hadir, ada Pak. kalau nggak salah tadi kan? Iya. Hadir, Pak. Hendra Wijaya? Hendra Wijaya? Nggak hadir. Indra Saputra? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Alfi Giovanni. Alfi ada kalau nggak salah tadi. Alesius Edward. Ya. Hadir. Ilham ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Yanto. Hadir, Pak. Oke. Tony Dwi Aryo Kurniawan. Oke. Frederick hadir tadi. Frenda? Hadir, Pak. Ya. Christian? Hadir, Pak. Oke. Hendra Wijaya ada? Ada, Pak. Dia bilang mic-nya error. Dia ada absen di chat. Oh, ada. Oke ya. Oke. Pak. Jadi yang kelompok ini sudah dapat nggak idenya kira-kira mau buat aplikasi tentang apa? Oke, Kristianti, silakan. Mumpung belum kita masih agak santai dikit, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Apa kira-kira nanti aplikasinya yang akan dibuat? Pak. Ya? Tadi saya hadir, Pak. Tadi saya nggak responding. Ya, sudah. Oh ya. Masa. Ya. Kristianti ada kan? Ada, Pak. Ya, kira-kira nanti mau buat apa Kristianti? Coba jelasin ke saya. Untuk tugas pemrograman basis data ini untuk proyeknya di tim kelompoknya. Itu belum bahas. Belum bahas. Apa? Kalau istilah, ya? Belum bahas.
Belum Mas. Kalau menurut Kristianti dulu, kira-kira apa sih yang di benak? Oh, saya mau buat aplikasi ini web atau desktop gitu. Kalau dari Kristianti sendiri, kira-kira apa idenya? Halo? Halo. Iya. Apa Kristianti kira-kira mau buat tentang apa? Oke. Buat web penjualan. Web penjualan ya, berarti nanti pakai ASP.NET ya. Oke. Terus, oke, yang materi saya yang tadi tentang relasi database management system itu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke ya, karena untuk chapter 2 kita masih bahas sesuai silabus ya, masih bahas tentang teoritis. Jadi untuk chapter 3 nanti saya jelasin di pemrograman bagaimana penggunaannya gitu. Oke, silakan. Oke, minta tolong diisi juga ya nanti questionnaire-nya. Oke. Ya, jadi minggu depan itu wajib terinstall SQL Server dan Visual Studio. Oke ya. Terus Visual Studio kan rata-rata sudah bisa. Apalagi kemarin kan belajar sama saya, ini kan pakai Visual Studio juga. Jadi gampang ya harusnya, nggak ada masalah gitu. Bagaimana penggunaan, terus apa aja fitur tool-toolnya. Mungkin yang agak bingung bagaimana sih membuat ASP.NET-nya ya. Itu gampang ya. Yang penting kan basicnya C#. Ya, C# itu sama codingnya apa C#, cuma waktu running itu nanti dalam bentuk gitu. Jadi minggu depan bagaimana sih kita untuk mengkoneksikan database ke aplikasi desktop ataupun web. Jadi sudah lihat ini? Sudah lihat? Halo? Tugas minggu depan ya. Tugas minggu depan gampang. Maksudnya untuk tugas minggu depan ini harus, kenapa minggu depan saya karena minggu depan saya nggak akan nyuruh buat database sama table karena sudah ada. Jadi tugas Anda itu kalau seandainya SQL servernya belum diinstal, pastikan diinstal. Oke, bisa tanya temennya. Oke, tadi yang satunya Frederick ya, yang udah oke, yang sharing ya. Terus buat database namanya Rickshop ya, database. Habis itu buat satu aja table produk. Ya, create table ya, kan bisa. Habis itu nanti isi data di insert, istilahnya di DML ya, data manipulation language, itu isi aja data minimal 5. Terserah ya. IAN itu contohnya kode barcode-nya. IAN-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau A132. Itu istilahnya kode produknya. Di kategori kita boleh, karena kan kita baru buat satu table ya, berarti di kategori isi aja 1, 2 atau apa terserah. Terus item name itu nama produknya. Contohnya es krim Campina 55. Sales price-nya 5 ya, $5 atau $5. Terus item description-nya itu keterangannya. Ya, es krim atau apa bla 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 ya. Jadi saya minta buat seperti ini, itu satu table aja, nggak usah banyak-banyak. Oke.
di kategorinya nggak usah dulu Pak, saya mau EAN, item name, sales price, item description juga boleh, nggak masalah. Atau ini langsung mau tambahin juga boleh, nggak masalah. Oke. Jadi tugas minggu depan itu minimal satu kelompok sudah. Oke. Habis itu nanti minggu depan langsung saya jelasin ya step by step bagaimana pembuatannya. Habis itu nanti sekaligus Anda ya per kelompok bisa praktek ya. Oke. Atau lihat juga boleh kalau atau mau Pak mau tanya ini prosesnya bagaimana, terus ada kendalanya gimana, nanti kita sharing aja ya. Jadi ini kan kuliah online, kalau belajar pemrograman agak ribet juga kan kuliah online, karena kan harusnya dosennya kan di sampingnya yang lihatin kalau salah atau apa itu Anda discuss ya. Ini saya jelasin baru Anda langsung praktek atau yang agak jadi nggak apa-apa karena corona ya, jadi kita harus banyak ini ya, banyak kalau kayak gini kan kuliahnya kan jadi mahasiswanya harus banyak berkreasi gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tugasnya untuk minggu depan sudah bisa? Oke. Pak, ini tugasnya disubmit atau enggak ya? Nggak usah. Nanti share screen aja. Kalau mau sandwich boleh juga. Bikin aja deh. Biar dikerjain tugasnya disubmit. Satu kelompok satu orang. Tetap dimasukkan list siapa anggotanya ya. Satu orang print screen aja ya. Print screen kayak punya saya itu. Pak ini sudah. Gitu. Sama diisi datanya. Oke. Cara buat database kan nggak perlu saya ajarin kan. Sudah bisa kan? Jadi kalau kita pakai RDBMS itu query di MySQL itu bisa diterapkan di SQL Server, di Oracle dan lain-lainnya. Oke. Standar query itu sama ya untuk relation database management system. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang bingung, yang masih ragu-ragu? Silakan. Sudah jelaskah semua? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung dan lainnya ya. Sudah paham semua? Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Diamnya udah paham, udah nggak bisa atau kenapa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, proyek mata kuliah ini ada kolaborasi sama mata kuliah lain nggak ya? Harusnya ada. Jadi biar satu project ya. Kalau satu dosen satu project nanti kan kalian bisa demam-demam kan. Kalau punya saya ini kolaborasi sama mata kuliah Pak Yifta. Ada sekarang belajar sama Pak Yifta? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Adanya sama Ko Herman, Kerangka ya, Pak ya? Iya, sama. Oh, Kerangka kemarin katanya mau collab sama apa sih? Pemrograman web sih. Oh, pemrograman web ya? Iya, Pak. Coba nanti saya discuss lagi ya. Oke. Silakan. Untuk semester ini mata kuliahnya apa aja? Vio? Ada pemrograman web, matematika sistem informasi, terus kerangka pengembangan proyek, aplikasi komputer akuntansi, wawasan dan aplikasi teknologi, perintisan startup bisnis, sama Bapak sama manajemen dan proses bisnis, Pak. Perintisan startup bisnis sama siapa dosennya? Startup sama Pak Haryo. Pak Haryo ya?
Diajarin apa sama dia? Kenapa, Pak? Diajarin apa sama Pak Haryo? Baru sampai Berpindah. design thinking itu sih. Kenapa? Disuruh bangun startup. Suruh bangun startup gitu ya? Iya, Pak. Oke, bisa juga nanti ya biar Pak Haryo ada project nggak project nantinya katanya? Belum dibahas sih Pak sama Pak Haryo. Kalau nggak punya saya bilang aja sama nanti collab sama Pak Haryo kan. Jadi nanti Pak Haryo yang buat istilahnya desainnya, ngebuat tentang aplikasi apa nentukan kan. Nanti aplikasinya, projectnya kan dari saya gitu. Oh ya? Boleh. Kapan kuliah sama Pak Haryo? Nanti bilang aja. Nanti hari Kamis depan Vio bilang ke bapaknya, hari Jumat Vio ke bapak lagi. Iya, nanti bilang aja sama Pak Saiful, Pak, bagaimana kalau satu project aja gitu, biar tidak terlalu banyak kan? Ya, jadi nanti Pak Haryo sama saya, jadi istilahnya Pak Haryo lebih ke desainnya mau merintis buat startup aplikasi apa kan? Dan pasti nanti disuruh, ya kan, merintis buat aplikasi, judulnya apa, desainnya gimana, nanti implementasinya di pemrograman basis data aja. Oke? Oke, Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada lagi? Untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi itu proyek akhirnya itu sebenarnya buat software akuntansi yang terinspirasi dari MYOB sama Accurate sih. Jadi bagian proyek akuntansi juga software development. Oh gitu. Iya, terserah ya. harusnya. Cuma belum terlalu jelas sih. Kalau seandainya dia akuntansi suruh buat aplikasi kan, bisa juga kan pakai gabung dengan mata kuliah saya kan. Kalau saya sih oke aja ya mau gabung dengan siapa aja. Karena kalau saya kan lebih bahas ke ini ya, apa codingnya kan. Yang penting aplikasinya jalan, koneksi ke database, bisa CRUD, bisa membuat reportnya, bener nggak? Iya kan? Terus aplikasinya bagus tampilannya gitu. Itu nilai dari saya. Mungkin kalau mau tambahin akuntansinya, lainnya itu boleh. Jadi biar saya sih pengennya jangan satu dosen satu project. Nanti kasihan kalau anda semua kan bisa mampu kan. Pinginnya sih satu project ini bisa untuk 2 dosen atau 3 dosen, buat saya nggak masalah. Saya sih is okay. Oke. Silakan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas kah? Sudah jelas semua? Sudah ya? Berarti sudah jelas semua. Tugasnya sudah jelas ya. Tugasnya minggu depan buat satu database itu membuat satu table, terus seperti sama persis dengan punya saya ya. Jadi kenapa modelnya sama seperti ini? Oke. Jadi besok kalau seandainya nanti kalau di tempat Kelvin namanya NIP atau kode produk, di tempat saya ya nanti tanya, Pak kok nggak jalan Pak? Apa yang problem? Rupanya namanya sama. Usahakan buatnya nama sama seperti ini ya. Kalau tipe datanya boleh beda, tapi kalau sales price istilahnya angka-angka itu tugasnya untuk ininya wajib EAN, ID kategori ini boleh enggak untuk sementara, tapi nanti ini ada kita relasikan, ada item name, ada sales price, ada item description. Buatnya ini nggak perlu saya ajarin ya, itu boleh pakai DOS, boleh langsung pakai GUI ya.
Kenapa bebas? Buat saya nggak masalah. Karena yang utama dari saya itu adalah pemrograman database-nya, bukan buat database-nya. Kenapa buat database-nya? Buat saya nggak masalah, karena kan udah belajar kemarin. Oke. Kita lebih ke pemrograman basis datanya. Sudah paham tugas dari saya? Paham, Pak. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke? Kalau sudah jelas, berarti nggak ada masalah. Terus, jangan lupa tugasnya. Jadi, untuk sekarang kenapa nggak saya nggak langsung masuk coding ya, karena nggak terlalu ini ya, porsir langsung masuk coding ya. Jadi karena untuk chapter ini saya memastikan istilahnya database-nya itu sudah diinstal. Jadi untuk chapter 2 saya anggap Anda sudah buat kelompok, sudah install database, sudah install Visual Studio. Jadi minggu depan kita bagaimana pemrograman basis datanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Thank you. Malam, Pak. Pak, terima Ya, kasih. malam. Malam, Pak. Makasih. Ya, Malam, Pak. ya. Malam, Mbak.